Sebagaimana kita ketahui sebagai sebuah perbandingan terus kalian, pada pemilu serentak model seperti ini, yaitu memilih untuk 5 jenis pemilu, pemilu presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, ini 2 kali sudah dilaksanakan. Pertama kali 2019, yang kedua adalah 2024. Pada pemilu yang lalu 2019, terdapat anggota badan ad hoc di PPK, PPS, KPPS yang mengalami kecelakaan kerja. Datanya adalah sebagai berikut. 2019 ini ya. Untuk yang sakit menurut data kami adalah 798 orang. Kemudian di pemilu yang meninggal adalah 722 orang. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah penelitian dan kajian kira-kira apa penyebabnya, terutama untuk yang meninggal dunia. Yang pertama adalah karena memang beban kerjanya berat. Kemudian yang kedua, sebagian besar adalah yang meninggal usianya di atas 50 tahun. Kemudian yang ketiga karena ada penyakit bawaan atau morbid. Nah, tertinggi yang pertama adalah serangan jantung, kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga adalah diabetes. Nah, berdasarkan itu sudah dilakukan sejumlah evaluasi dan itu sudah diterapkan pada waktu Pilkada 2020 dalam situasi COVID. KPU mengambil kebijakan yang pertama, usia maksimal adalah 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi sehat. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Pak Mendagri untuk minta bantuan, minta pertolongan, karena Pilkada itu kan anggarannya di daerah, supaya mendapatkan layanan kesehatan bagi teman-teman penyelenggara pemilu untuk khususnya badan ad hoc. Nah, situasi itu kemudian kami terapkan lagi untuk pemilu 2024 ini. Yang pertama, untuk batas usia maksimal 55 tahun. Yang kedua adalah harus dalam kondisi sehat. Nah, untuk kondisi sehat ini diinisiasi oleh Kantor Sekretariat Presiden atau KSP, dan kemudian difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri dan juga BPJS Kesehatan. Dilakukanlah langkah-langkah berupa screening kesehatan dari badan ad hoc KPU yang ikut dalam screening sekitar 6,3 juta orang. Nah, ini yang sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah di antara teman-teman badan ad hoc ada yang katakanlah ada penyakit bawaan atau tidak. Kalau kemudian ada risiko untuk bekerja menjadi penyelenggara pemilu, kemudian layanan medis yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun di jajarannya Pemda dikoordinasikan oleh Pak Mendagri memberikan layanan kesehatan sebelum bertugas ya. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah diantaranya kami berkoordinasi dengan pemerintah dalam ini Menteri Keuangan supaya kemudian honor bagi anggota badan ad hoc terutama KPPS itu mendapatkan honor yang layak. Sebagaimana kita ketahui, pemilu 2014 itu antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden dipisah waktunya. Pileg itu bulan April, Pilpres bulan Juli. Honor anggota KPPS untuk Pileg Rp550.000, untuk Pilpres Rp550.000. Kalau orangnya sama berarti mendapatkan Rp1.100.000. Di pemilu 2019 untuk menyelenggarakan pemilu serentak, honornya anggota KPPS adalah Rp550.000. Tentu saja antara beban kerja dengan honor tidak setara. Kemudian kami usahakan dan kemudian diambil keputusan bahwa dukungan untuk honor anggota KPPS untuk pemilu 2024 untuk ketua adalah sebesar Rp1.200.000, untuk anggota adalah Rp1.100.000. Itu diantara langkah yang kami lakukan. Selain itu juga Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021, yaitu jaminan sosial untuk tenaga kerja. Di dalamnya adalah salah satu komponen tenaga kerjaan yang harus mendapatkan jaminan sosial adalah penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kami juga berkoordinasi minta tolong kepada Pak Mendagri, karena instruksinya ini juga kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, dan tidak mungkin untuk dibiayai menggunakan APBD-nya KPU, dan itu harus mendapatkan dukungan APBD dari masing-masing daerah.
kami minta tolong Pak Mendagri untuk mengkoordinasikan ini. Kami juga meminta teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Pemda masing-masing. Alhamdulillah ini juga mendapatkan dukungan dari Pemda berupa iuran untuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk yang penyelenggara pemilu. Demikian juga di dalam koordinasi Kepala KSP, Mendagri, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, selain tadi dilakukan screening juga mendapatkan dukungan jaminan sosial kesehatan bagi penyelenggara pemilu untuk khususnya badan ad hoc. Demikian juga berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dalam hal ada anggota badan ad hoc yang mengalami kemalangan berupa meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit, juga dibuatkan atau disediakan anggaran untuk santunannya. Kalau yang ini anggarannya berbasis APBN-nya KPU. Sebagaimana kita ketahui juga, saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Pemilu, kegiatan pemungutan suara itu di semua wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat durasinya sama 6 jam. Hanya saja yang membedakan inilah durasi penghitungan suara yang waktunya bisa berbeda-beda karena bergantung juga terhadap jumlah pemilih yang dilayani, kemudian situasi komplain-komplain yang terjadi di TPS masing-masing atau saling cross check data yang ada di TPS masing-masing. Pada intinya penghitungan suara itu harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Namun demikian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan dalam hal penghitungan suara di TPS belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka kemudian dapat dilanjutkan dalam durasi 12 jam ke depan. Jadi kalau untuk pemilu 2024 pemungutan suara hari Rabu 14 Februari penghitungannya harus selesai sampai jam 24, maka apabila ada TPS atau anggota KPPS yang belum selesai menghitung dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 15 Februari jam 12 siang. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang kerja-kerja anggota KPPS bebannya berat. Nah, oleh karena itu kami melakukan sejumlah langkah. Misalkan yang pertama, anggota KPPS itu ada 7 orang. Selama ini pemilu-pemilu dan pilkada-pilkada, anggota KPPS yang dilatih atau diikutkan dalam bimbingan teknis hanya 1 orang. Nah, sekarang ini untuk pemilu 2024, 7 orang anggota KPPS semuanya dilatih atau diikutkan dalam bimbingan teknis. Dalam rangka apa? Supaya ada kesetaraan dan pemerataan pemahaman dan keterampilan bagi anggota KPPS dalam menyelenggarakan pemilu di TPS masing-masing. Ini juga dalam rangka untuk mengurangi beban anggota KPPS. Kalau pembagian tugasnya, pengetahuannya, pemahamannya merata, tentu saja akan mengurangi beban teman-teman anggota KPPS. Yang kedua, ada kewajiban KPU dalam hal ini melalui KPPS menyampaikan salinan hasil penghitungan suara di TPS kepada peserta pemilu, dalam hal ini saksi, dan juga kepada Panwas TPS. Katakanlah pemilu 2024 ini partai politik peserta pemilunya ada 18. Peserta pemilu presidennya ada 3 pasangan calon, dan misalkan di sebuah provinsi itu calon DPD-nya ada 12. Maka kemudian salinan yang harus disiapkan KPU adalah 3 untuk pasangan calon, 18 untuk partai politik, berarti 21, ditambah 12, berarti ada 33 salinan. Kemudian tambah 1 untuk Panwas TPS. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, itu semua disalin menulis tangan. Tapi untuk pemilu 2024, belajar dari pengalaman beban kerja anggota KPPS yang berat di 2019 yang lalu, kita siapkan anggaran untuk penggandaan atau fotokopi salinan-salinan tersebut. Setidaknya juga sebagai langkah untuk mengurangi beban teman-teman anggota KPPS. Yang terakhir, saudara sekalian, berdasarkan monitoring kami terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 jam 23.59. Dalam catatan kami, yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang,
di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang atau 4,567 orang, dengan perincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang. Saya ulangi, 3.371 orang. Untuk Linmas yang meninggal yang sakit ada 364 orang. Saudara sekalian, untuk yang santunan, tentu saja kami untuk menyalurkan santunan perlu verifikasi data tersebut dan juga dokumen-dokumen pendukung, misalnya seperti surat kematian, surat keterangan kematian, surat sehat, apakah sedang dirawat atau tidak. Sampai dengan saat ini, per tanggal 17 Februari, santunan yang telah disalurkan sebanyak 4 orang anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi yang saya sampaikan 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang. Saudara sekalian, untuk coverage, monitoring dan juga perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, entah ketenaga kerjaan, entah jaminan sosial kesehatan bagi badan ad hoc terutama, akan dilakukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu terakhir, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Mengapa? Karena ketika rekap di kecamatan, teman-teman KPPS kan masih dihadirkan untuk mengawal hasil penghitungan suara di TPS. Demikian juga nanti ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, anggota PPK juga dihadirkan ketika rekapitulasi kabupaten kota. Demikian juga sebagaimana kami sampaikan di beberapa hari yang lalu, ada juga TPS-TPS yang kemudian harus melakukan pemungutan suara ulang atau juga melakukan pemungutan suara lanjutan. Dalam situasi ini tentu teman-teman KPPS yang bekerja karena ada situasi-situasi tertentu sehingga pemungutan suara harus diulang atau harus ada pemungutan suara lanjutan, masih dalam coverage, monitoring dan perlindungan atau jaminan sosial tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.